Bahkan dari curiga jadi auto restu. Minggu pagi di rumah Sansan, rame kayak pasar kaget. Papa Sansan, Bing Harjo, lagi sibuk bersihin got sambil sesekali teriak. Ini got kok isinya cuma daun doang sih. Tiba-tiba, brum, suara mesin diesel ngegrendel bikin semua pada kaget. Sebuah Mitsubishi Strada Triton single cabin yang lebih kinclong dari masa depan doi berhenti depan rumah. Bak belakangnya isinya tanaman hias yang tertata rapi, kayak lagi ikutan kontes kecantikan. Dari dalam mobil turunlah Bian dengan topi tua dan kaos biasa. Dia nyamperin Bing Harjo yang lagi megang sapu kayak pedang. "Selamat pagi Om, Sansan ada?" Bing Harjo nyipitin mata. "Siapa nih? Sales tanaman atau calon mantu?" "Saya teman sekolah Sansan Om, mau antar dia ke Bandung," jawab Bian sopan. Sansan dan Nea langsung meluncur keluar kayak peluru. "Pah, kita ikut Bian ya, Mama udah izinin." Bing Harjo ngelirik ke bak mobil yang penuh tanaman. "Kok bawa jangkar begini?" "Bawa pesanan gue dijual di Bandung Om, sekalian yang Sansan sama Nea," jelas Bian polos. Bing Harjo garu-garu kepala. Kalau gitu, Papa titip beli alut kebun yang bagus dong." Bian langsung angguk-angguk kayak burung peliharaan. "Siap Om, wah saya punya toko alat pertanian, nanti saya bawain yang bagus." Mama Sansan keluar bawa air mineral. "Hati-hati ya Bian, jangan ngebut-ribut." Bian nunduk sopan. "Iya Tante, saya jamin aman. Mobil ini juga udah kayak saudara saya." Sansan langsung masuk kabin depan. Nea duduk di tengah. Bian pastiin semua sabuk aman terpasang, kayak pilot lagi cek sebelum take off. Saat mobil mulai jalan, Bing Harjo berdiri termenung megang sapu. Dalam hati dia berkata, "Anak sopon, mending daripada si Dea yang cuma modal mobil mewah tapi mentalnya lecah." Mobil Bian perlahan menjauh, bawa 3 anak muda menuju Bandung, dan bawa hati Papa Sansan yang akhirnya luluh juga melihat pilihan putrinya. Siapa sangka cinta bisa datang dari bak mobil berisi tanaman. "Kamu kerja ini selama ini?" "Iya, dari SMP udah ikut kerja." Cinta di atas mobil pickup. Mobil Strada single cabin Bian meluncur ke Bandung dengan gaya ala slow motion. Nea yang duduk di tengah udah bobo kayak bayi, mulutnya terbuka dikit. Sansan duduk di samping Bian, ngamat-ngamatin setiap gerakan doi. Dari cara Bian pindahin gigi yang smooth kayak mentega, sampai dia nyetirnya yang hati-hati banget, kayak lagi bawa telur, bukan mobil pickup. Bian, lo sering banget antar tanaman?" tanya Sansan penasaran. "Iya dong, dari taman mewah sampai kuburan bunga semua gue urus," jawab Bian sambil fokus nyetir. Sansan melirik kaos Bian yang motifnya udah pudar. "Tapi kenapa lo pakai kaos kayak gitu terus? Kan hasil jualan tanaman lumayan tuh." Bian cengir. "Gue nabung buat kuliah desain eksterior, biar nanti gue yang desain tamannya, bukan cuma nanamin doang." Sansan melek. "Wah, ternyata lo punya rencana masa depan." "Yoi, apalagi sekarang punya lo, harus makin semangat," canda Bian. Sansan langsung merah kayak udang rebus. Jangan salah paham, gue cuma nanya-nanya doang." Scene pasar tanaman, dari dikira supir jadi dijolidin. Pas sampai di kios tanaman, pemiliknya langsung nyeletuk, "Bian, itu cewek lo, cantik amat." Bian malu-malu. "Iya, tapi kayaknya gue belum level deh." "Ya iyalah, lo pakai kaos bolong-bolong gitu," ledek si pemilik toko. Sansan yang dengar langsung bela. "Nggak apa-apa kok, yang penting jujur dan rajin." Lanjut ke Cihampelas, Sansan beli kaos KW. Pemilik toko berbisik, "Anak orang kaya kok sama sopir tanaman sih?" Sansan langsung melotot. "Ibu, doi bukan sopir, dia desainer taman masa depan." Bian di belakang langsung senyum-senyum sendiri, hatinya adem banget dibela gitu. Makan siang romantis ala anak nabung. Bian ajak mereka makan di warung Sunda. Sansan protes, "Bian jangan traktir, lo kan nabung." Bian geleng-geleng, "Gue bukan pelit, nanti Nea lapor ke mama lo." Nea yang lagi lapar langsung setel muka polos. "Iya nih, aku bakal lapor." Makan pun jadi riuh.
Bian sibuk nyuapin Nea. Buang duri ikan, tambah sambal, kayak pelayan restoran bintang 5. Sansan mau bantu, tapi Bian bilang, biar gue aja yang layanin lo. Sentuhan tangan mereka sebentar, singkat tapi bikin Sansan meleleh. Pengakuan di perjalanan pulang. Bian, lo hebat banget. Gue bangga sama lo, bisik Sansan. Bian nahan napas. Lo nggak malu jalan sama gue? Sansan pegang lengan Bian. Gue malah takut kehilangan lo. Bian senyum lega. Gue janji bakal jaga lo dan masa depan gue. Laporan Nea yang bikin geger. Pas sampai rumah, Nea langsung jadi reporter dadakan. Pah, Mah, Bian itu kerja keras, nabung buat kuliah. Dan tadi kakak pegang-pegang tangannya. Sansan langsung mencubit Nea. Bian merah kayak lampu merah. Tapi papa mama Sansan cuma ketawa. Akhirnya mereka terima juga hubungan ini. Moral cerita, cinta itu nggak butuh mobil mewah atau kaos branded. Yang penting punya pick up berisi tanaman dan hati yang jujur. Asti si detektif cinta akhirnya ketahuan juga. Asti baru aja keluar kelas sambil gigit roti. Tiba-tiba matanya nyangkut di pemandangan yang bikin dia nahan napas. Sansan lagi kasih duku ke Bian, tapi kok tangannya kayak nempel gitu. Ditarik enggak, dilepas enggak, bikin penasaran aja gitu. Asti langsung mode detektif. Dideketin sambil angkat alis kayak lagi mau interogasi. Ada yang perlu diakuin gak nih? Atau mau gue tebak sendiri? Sansan langsung panik, mukanya merah kayak tomat. Asti, jangan berisik lah. Tapi Asti udah gak tahan, langsung peluk Sansan sambil teriak. Akhirnya, gue udah tahu kalian dua itu ada apa-apa. Yes! Bian yang di samping langsung nunduk. Kupingnya merah kayak abis dikupas. Asti yang galak langsung tepuk bahu Bian. Jagain Sansan ya. Kalau lo bikin dia sedih, gue bakal datengin lo bawa 1 gang. Bian cuma bisa manggut-manggut kayak burung. Iya dan Asti, saya janji. Sansan cuma bisa nutup muka, tapi dari senyumnya kelihatan dia seneng banget. Dea, dari jagoan jadi bahan lawakan. Dari jauh dia ngeliatin adegan ini, tapi dia udah gak marah, malah malu sama diri sendiri. Apalagi pas ingat motor Bian diganti sama keluarganya sendiri, bikin dia ngerasa kayak anak kecil yang ketahuan bohong. Lihat Sansan sama Bian jalan bareng kayak kapal biasa, nggak pakai gengsi, nggak pakai sok. Dia akhirnya nyadar, Sansan tuh cari yang tulus, bukan yang tajil. Dan selama ini, dia cuma modal gaya doang, dalamnya kosong. Pas Sansan sama Bian ketawa kecil di depan kelas, dia malah nunduk dan cepat-cepat kabur. Untuk pertama kalinya, si jagoan sekolah ini ngerasa kalah, bukan sama Bian, tapi sama sifat baik yang ternyata lebih berharga dari segalanya. Ya, namanya juga pelajaran hidup. Kadang kita harus ngerasain malu dulu buat ngerti arti ketulusan. Minggu seru, ketemu Bian si raja tanaman. Minggu pagi, Sansan lagi nemenin Nea les di dekat pasar. Tiba-tiba, brum, suara mesin diesel bikin semua orang nengok. Sebuah Mitsubishi Strada Triton warna silver meluncur pelan. Bak belakangnya penuh tanaman hias yang tertata rapi kayak lagi pawai. Sansan langsung melek. Itu Bian. Dengan topi tuanya yang kayak peninggalan zaman penjajahan, doi lagi angkat-angkat pot tanaman bareng kuatnya. Gerakannya cekatan banget, kayak superhero tanaman. Dea kena mental. Dari sombong jadi minder. Kebetulan banget Bea lewat sama temen-temennya. Melihat Strada kinclong itu, mereka langsung kagum. Wih, itu mobil baru banget. Punyanya siapa? Dea melotos. Itu Bian. Mukanya langsung pucet. Selama ini dia ngira Bian cuma anak tukang kebun miskin. Ternyata doi punya mobil bagus. Meski dia pikir beli kredit, tapi tetap aja ini bukti Bian anak rajin kerja. Dari seberang jalan, Sansan melambaikan tangan ke Bian. Nea langsung nyamperin sambil teriak, "Kak Bian, gue bantu ya." Bian yang baik hati nolak.
Jangan Neng, nanti bajunya kotor. Tapi Nea nekat. Nggak apa-apa, ini cuman klokot, bukan lumpur. Sansan ikut-ikutan bantu angkat pot. Bian, lain kali gue ikut anterin tanaman ya. Bian malu-malu senyum. Boleh sih, tapi yang berat-berat biar gue aja. Wah, Bian yang lihat adegan ini langsung nyeletuk. Wah, kalau ada Non Mea, Bian jadi semangat kerja. Biasanya males, sekarang jadi sok kuat. Bian langsung merah kayak udah ngerebus. Wah, jangan omongin gue dong. Dea minder level dewa. Dea yang lihat semua ini jadi malu sendiri. Sansan yang anak orang kaya aja mau bantu angkat-angkat tanaman. Gak jaim. Sementara dia dulu sok jago merendahin Bian cuma karena penampilan. Pas lihat Sansan, Nea dan Bian pada ketawa-ketawa cuek, Dea ngerasa diri kecil banget. Bukan karena Bian punya mobil, tapi karena ketulusan Sansan yang bisa nerima Bian apa adanya. Babak kedua, Sansan ajak Bian jalan. Abis bongkar muatan, Sansan nawarin Bian jalan. Mama kemarin nanya, kok nggak pernah mampir ke rumah? Bian malu-malu, gue mesti sungkan. Nea langsung dorong. Ayo dong kak, nanti gue anterin dulu, terus kalian bisa jalan-jalan. Uak Bian yang baik hati langsung kasih izin. Iya Bian, anterin dulu Non Mea. Di sini biar Uak yang urus. Bian bingung. Tapi mobil Sansan potong. Pakai mobil gue aja. Ternyata mobil Sansan BMW Sport mewah. Bian yang baru pertama kali naik mobil mewah langsung kagok. Gimana nyetirnya nih? Metik ya? Sansan sabar ngajarin. Bian yang pinter langsung ngerti. Sambil nyetir dia bercanda. Orangnya cantik, mobilnya juga cantik nih. Nea yang dengar langsung cubit Sansan. Dasar kakak gue dijilatin. Sansan malu banget sampai nutup buka. Dea yang lihat BMW Sport Sansan meluncur jadi tambah minder. Ternyata Sansan beneran anak gedongan. Tapi yang bikin dia iri, Sansan tetap milih Bian yang tulus, bukan dia yang cuma modal gaya doang. Yah, namanya juga karma. Yang sombong dan jaim pasti ketahuan juga sifat aslinya.